Waalaikumsalam Kak Rosi, Kak Elda. Selamat datang yang baru saja bergabung. Selamat datang yang baru saja bergabung. Kita belum mulai. Waalaikumsalam Kak Erna. Yang dirahmati Allah. Teman-teman yang kaya mulia, ahli surga, ahli sedekah, ahli Quran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, di kesempatan malam Sabtu ini, Jumat malam Sabtu ini, mudah-mudahan kita senantiasa terus mendapatkan limpahan kasih sayang Allah. Kita terus dibersamai oleh Allah di dalam setiap meniti langkah kehidupan yang seringkali penuh dengan jebakan, ya, jebakan-jebakan setan yang menghadang di setiap detik langkah kehidupan kita. Maka di setiap saat kita selalu membutuhkan hidayah dan inayah dari Allah, petunjuk dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa pertolongan Allah tentu kita sudah terseret jauh, ya, terseret terjerumus ke dalam jurang kehancuran yang barangkali kita melihatnya sebagai sebuah kenikmatan. Maka hati-hatilah terhadap istidraj yang dia seringkali menyamar sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang membuat kita lalai. Padahal itu bisa jadi merupakan sebuah bentuk siksa dari Allah, azab dari Allah. Bisa jadi kita semakin dijauhi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita lupa segalanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini merasakan ujian yang begitu berat, ujian yang seolah tidak pernah berhenti, silih berganti, ya. Selesai ujian satu, datang ujian yang lain. Kemudian selesai ujian berikutnya, datang lagi ujian berikutnya. Maka mari terus berpikir positif. Karena hidup ini tidak lepas dari yang namanya ujian, teman-teman, ya. Setiap orang ini pasti punya ujian masing-masing. Dan ujian ini tergantung kadar keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, keimanan seseorang, maka ujiannya bisa jadi semakin berat. Nah, maka ujian yang terberat itu adalah ujiannya para nabi dan rasul. Jadi jangan sampai kita merasa ujian saya begitu berat. Karena ujian kita tidak seberapa dibandingkan ujian para nabi dan rasul. Nah, maka tidak perlu melihat nabi rasul, ya. Kita lihat orang lain sajalah. Kita lihat saudara-saudara kita, ya, di negeri yang saat ini sedang dibombardir, sedang dihancurkan. Maka teman-teman, ya betul, saya tidak sebut daerahnya karena ini nanti pelanggaran, ya. Kalau pelanggaran nanti nggak bisa live lagi. Bukan berarti kemudian saya tidak peduli. Bukan berarti saya kemudian takut kehilangan akun, ya. Tetapi saya lebih memilih melihat, ya, maslahat yang lebih besar ketika saya mempertahankan akun ini. Insya Allah, ya. Kalau akun ini hilang, nanti banyak yang sulit mendapatkan akses, ya, akses terapi dan seterusnya. Nah, maka teman-teman, ayo kita lihat saudara-saudara kita, ya. Ini insya Allah akan muncul rasa syukur nih. Ya, muncul rasa syukur yang begitu luar biasa. Alhamdulillah kita di sini masih nyaman, masih aman. Sholat itu, ya, jangan sampai kita kemudian mengutuk pemerintah nih. Banyak di antara kita kan yang kemudian sampai menghina presiden, ya, mengutuk pemerintah, terus kemudian sampai mencaci maki gitu, ya, sampai dibuat meme itu loh, meme apa istilahnya, dari mulai yang penghinaan, dari yang mulai penghinaan ringan, ya, sampai penghinaan yang berat, sampai nyinggung masalah gorong-gorong gitu, ya. Seandainya
dulu gorong-gorong ini ditutup. Ya, kita paham maknanya ya. Itu ya bentuk penghinaan, bentuk pelecehan. Nah, teman-teman, ya, sezolim-zolimnya pemerintahan kita, sezolim-zolimnya ya pemerintahan di negara kita ini, mereka ini bukan Fir'aun, teman-teman ya. Masih sholat loh. Pemerintahan kita ini masih sholat, ya, masih sebagai muslim. Teman-teman, nggak ada yang seenak di Indonesia loh. Nah, maka ini sebagai fokus rasa syukur kita malam hari ini ya. Jadi, Indonesia ini luar biasa enak fasilitasnya. Masih banyak masjid di mana-mana. Ibadah itu boleh, bebas. Coba teman-teman, ke luar negeri itu. Ya. Tidak sebebas di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, misalkan di Singapura. Di Singapura ada beberapa masjid, tapi tidak banyak gitu ya. Termasuk betul makanan halal. Ya, makanan halal berlimpah di Indonesia. Kemudian azan. Azan itu masih terdengar kan? Ya, masih terdengar azan. Ini kenikmatan luar biasa. Ya, coba teman-teman main ya ke negara-negara luar, ke China, ya, ke Jepang ini mulai tumbuh ya. Muslim di Jepang ini sudah mulai tumbuh. Alhamdulillah semakin banyak mualaf ya. Terus dulu saya pernah nggak usah jauh-jauh ya, ke Singapura saja lah. Ke Singapura ini dulu sampai saya agak kesulitan. Nggak tahu sekarang ya, saya udah agak lama ke Singapura. Untuk mencari masjid cukup sulit ya. Sehingga waktu itu hampir saja kehabisan waktu. Hampir aja kehabisan waktu. Ya, untungnya masih ada keringanan untuk di jamak qashar ya. Betul sekali, berhijab tidak dilarang. Kecuali beberapa oknum ya. Beberapa oknum kemarin ketika pengibaran bendera ya, Sang Sakai Merah Putih Paskibraka itu ada yang kemudian kasus ya, tapi sudah selesai masalahnya. Gitu. Nah, teman-teman, kalau sholat mau kena menerawang. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Kalau syarat sholat begini. Syarat sebetulnya yang kita fokusin jangan fokus di sholatnya ya. Tetapi ini khususnya ketika dalam kondisi di luar nih teman-teman ya. Jadi kita berhijab itu syaratnya adalah tidak membentuk lekuk tubuh ya, tidak membentuk lekuk tubuh. Terus kemudian tidak ketat ya. Kemudian tidak nerawang, kemudian menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, maka punggung tangan ini termasuk aurat ya teman-teman ya. Perhatikan. Punggung tangan bagi perempuan ini termasuk aurat. Gitu. Termasuk kaki loh. Ini banyak yang mungkin menyepelekan ya masalah aurat untuk perempuan kaki. Seringkali keluar rumah itu tidak menggunakan kaos kaki. Nah, coba mulai dibiasakan nih teman-teman ya. Mulai dibiasakan keluar rumah pakai kaos kaki. Seringkali kita menyepelekan, cuman ambil jemuran. Ya, cuma ke warung sebelah pakai daster aja lah, ribet. Teman-teman, ini ayo kita mulai belajar pelan-pelan nih. Barangkali bisa jadi ya masalah yang selama ini kita alami ya, bisa jadi karena kita masih menyepelekan syariat loh. Ayo, bisa jadi masalah yang selama ini kita alami dari masalah rumah tangga ya, masalah kemudian hutang yang menumpuk, rezeki yang seret, sakit yang kemudian lama diderita nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu karena kita belum menegakkan syariat. Begitu ya. Jadi bisa masalah hijab saja teman-teman. Ini bisa mengundang gangguan jin loh. Ada potensi jin itu menyukai kita. Begitu ya. Ada potensi jin itu menyukai kita. Ketika kita misalkan, walaupun di rumah nggak ada orang, misalkan mohon maaf ya, kita ganti baju. Kita ganti baju, lepas baju, pakai baju, itu sebaiknya teman-teman baca minimal bismillah. Ya, minimal bismillah tuh. Nah, karena kalau kita tidak mengucapkan bismillah ketika melepaskan baju, ini maka aurat kita akan terlihat. Gitu ya. Aurat kita akan terlihat dan disitulah potensi jin itu menyukai kita. Kalau sudah suka gimana? Kalau sudah suka biasanya masuk nih. Ini banyak pengalaman saya menangani kasus-kasus ya. Seorang akhwat, seorang perempuan yang mereka
belum paham tentang syariat, melepas baju, ya, kemudian memakai baju. Akhirnya apa? Ketika diruqyah ada reaksi itu. Nah, teman-teman coba mulai dari yang sederhana dulu ya. Lepas baju, pakai baju ini pakai pakai apa? Pakai bismillah, dengan bismillah. Nah, terus kemudian termasuk masalah urusan sholat, teman-teman ya. Urusan sholat sebaiknya yang mukenanya itu jangan yang nerawang, gitu. Yang tebal, yang lebar, lalu juga menutupin ini ya, menutupi punggung tangan seperti itu. Sebentar, ini tadi yang tanya apa sih ya? Ya, kita mulai bereskan dari masalah kecil-kecil ya. Mimpi jatuh cinta. Mimpi ngerasa jatuh cinta. Nah, salah satu gangguan yang sudah saya tulis di sini, ya, gangguan jin itu adalah mimpi menikah. Mimpi menikah, mohon maaf, mimpi berhubungan, mimpi diperkosa, ya, mimpi menikah lagi gitu ya untuk laki-laki. Terus kemudian untuk perempuan juga berlaku sih sebetulnya. Kalau laki-laki mimpi poligami, kalau perempuan mimpi dipoligami, suaminya mendua, gitu, itu termasuk gangguan jin. Seperti itu. Terus mimpi ketemu mantan, ya, mimpi ketemu orang yang tidak dikenal seperti itu. Nah, maka ya termasuk mimpi ketemu ular ya, ketemu binatang berbisa, ketemu binatang buas dan seterusnya. Nah, maka teman-teman ya termasuk mimpi ke kuburan, mimpi dikubur sebagai ahli kubur. Kemudian mimpi yang jadi kenyataan, mimpi terbang, mimpi di air, mimpi di tempat yang sangat angker. Termasuk mimpi suami selingkuh. Itu maunya mimpi yang jelek ya. Yang membuat kita sedih, baper, galau, khawatir itu jadi kenyataan, maka ini hati-hati, semuanya bentuk gangguan jin. Ya. Maka teman-teman wajar ya kalau teman-teman setiap ruqyah itu reaksi, muntah-muntah, mual-mual, karena ya kan masih mimpi-mimpi semacam itu kan, ya. Mohon maaf teman-teman, termasuk mimpi basah, ya. Termasuk mimpi basah ini termasuk gangguan jin. Walaupun itu merupakan sebuah pertanda balighnya seorang perempuan, laki-laki, ya. Jadi maka ini termasuk gangguan, begitu. Terus kemudian mimpi di tempat yang angker, yang sepi, mimpi tenggelam, ya. Pokoknya nggak enak banget. Jadi, teman-teman, ya, salah satu cara untuk memberikan kesembuhan. Ini sederhana sekali ya. Saya berikan tips sebelum kita mulai terapinya, 5 menit lagi. Jadi gini, iya betul, mimpi diituin seseorang yang disuka. Hati-hati itu. Maka teman-teman yuk, bismillah. Nggak pernah mimpi semenjak ikut ruqyah, alhamdulillah. Jadi gini, yuk mulai tegakkan adab yuk. Adab, ini bagian terapi ya. menegakkan adab keseharian. Ya termasuk mimpi memandikan jenazah nenek. Termasuk itu. Mimpi nyari ikan banyak banget di kali. Wallahu a'lam kalau itu. Saya belum menemukan kasus ya. Kalau mimpi nyari ikan. Tapi kalau biasanya terkait dengan air laut ya terutama ya, ini biasanya memang gangguan. Apalagi nggak enak sampai tenggelam. Nah, maka teman-teman, cara untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita, ya termasuk gangguan jin Kak Hapsari. Ya. Kak Galeri Allshop, mimpi ketemu siluman ular, apalagi itu. Mimpi nangkap burung, walau alam. Jadi, saya belum selesai yang pelajari tentang tafsir mimpi. Dan itu bukan bidang saya. Tafsir mimpi itu teman-teman, sebentar. Oh, kitabnya nggak di sini. Kebetulan kitabnya di perpustakaan saya. Ada kitabnya namanya kitab Tafsir Mimpi. Itu yang syar'i ya, yang diperbolehkan secara syariat. Kalau teman-teman tanya tentang tafsir mimpi itu, jangan ke sembarang orang. Jangan ke dukun apalagi, orang pintar. Ada live TikTok yang kemudian tafsir mimpi. Nah, itu jangan sekali-kali teman tanyakan kalau dia tidak jelas ya sumbernya dari mana. Nah, maka teman-teman, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan syariat adalah kitab Tafsir Mimpi karya Syekh Ibnu Sirin. Ya, kitabnya warna putih itu. Teman-teman nanti bisa cek, beli saja yang terjemahannya. Itu sudah banyak ya. Paling sekitar berapa? 90 ribuan sampai. Beli yang asli teman-teman ya. Kalau ingin mempelajari tafsir mimpi, ini silakan nanti teman-teman beli buku yang asli, yang terjemahan tapi yang asli. Karya Ibnu Sirin.
kitab tafsir mimpi. Di situ banyak sekali dijelaskan teman-teman. Mimpi apa misalkan terbang ya, mimpi kemudian ketemu hewan tertentu gitu. Kalau tidak pernah mimpi, insya Allah wajar ya, tidak menjadi masalah gitu. Malah itu yang membuat kita nyaman, nyenyak, insya Allah bebas dari gangguan gitu. Nah teman-teman, maka bagian dari terapi, proses terapi kita itu adalah mulai dari membereskan adab keseharian nih teman-teman. Ya, membereskan adab keseharian. Iya betul, Kak Pasaman, mimpi basah itu bagian dari gangguan. Ya, mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mimpi basah. Ya, karena memang hatinya bersih luar biasa. Nah, beda dengan kita. Biasanya kan ada penyebab-penyebab ya, kenapa kemudian terjadi mimpi basah. Biasanya ada mimpi yang kemudian di situ, mohon maaf ya, melakukan sesuatu yang terlarang ya. Barangkali kita juga sering melihat sesuatu yang kotor dan seterusnya. Maka itu bisa jadi kebawa mimpi dan itulah gangguan. Begitu. Alhamdulillah, mimpi pokoknya yang baik-baik, insya Allah mudah-mudahan menjadi sebuah pertanda yang baik. Begitu. Mimpi dalam mimpi, ada nggak teman-teman? Yuk, mimpi dalam mimpi. Kita mimpi, terus bangun. Wah, dikira udah bangun. Ternyata masih mimpi. Mimpi yang bersambung. Ayo, ada kan? Ini gangguan juga. Mimpi yang bersambung. Hari ini mimpi misalkan naik sepeda di laut. Besoknya kita tidur, mimpinya bersambung. Wah, kok sama ini sambungan yang kemarin gitu. Ya, maka ini hati-hati, nah teman-teman, untuk bisa untuk bisa salah satu ikhtiar ya, untuk menjemput kesembuhan. Kalau kita misalkan sakit, atau ketika kita punya masalah, kalau teman-teman misalkan, ya apalagi naik pesawat tuh, ya sampai jatuh, itu nggak enak banget ya. Kalau misalkan teman-teman punya masalah rumah tangga, punya sakit-sakitan penyakit ya yang kronis, maka beresin dulu tidurnya. Yuk, beresin dulu tidurnya malam ini ya. Siap ya? Tidurnya gimana? Sudah paham bagaimana adab tidur? Adab tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah berwudu terlebih dahulu. Siap. Ya, alhamdulillah. Berwudu terlebih dahulu walaupun sedang halangan. Ya. Ini teman-teman kalau ditegakkan terus ya, insya Allah nanti penyakitnya sembuh loh. Karena setiap adab yang Rasulullah contohkan itu pasti dia mengandung sebuah hikmah, ya, mengandung sebuah ibroh, pelajaran yang luar biasa, mengandung sebuah pelajaran yang itu akan menyehatkan kita. Baik Kak Tira ya, yang non Muslim nanti silakan disesuaikan ya dengan aturan agamanya masing-masing. Jadi misalkan kalau di keyakinan kita sebagai seorang Muslim ya, ini membersihkan diri dulu namanya berwudu. Membersihkan diri dulu berwudu ya, berkumur-kumur, terus kemudian basuh muka dan seterusnya sampai kaki. Nah, ini namanya wudu ya. Terus kemudian kita sebagai muslim ya, ini bagi teman-teman non-muslim ya, izin mengenalkan tentang Islam yang insya Allah begitu indah luar biasa, yang di situ terdapat aturan-aturan yang mengatur bahkan tidur saja diatur ya. Kembali ke masa lalu ya, walau alam kalau kembali ke masa lalu, saya tidak memahami tafsir semua mimpi begitu. Nah, biasanya kami sebagai seorang muslim sebelum tidur itu kita beribadah dulu. Ya, kita menyembah Tuhan kita sholat ya, sholat witir 3 rakaat begitu. Nah, terus kemudian kita bersihkan ya, teman-teman setelah sholat witir ini bersihkan tempat tidurnya. Bisa pakai sapu lidi khusus, dibersihkan tempat tidurnya. Ayo, siapa yang jarang membersihkan tempat tidur sebelum tidur? Ini biasanya mimpinya buruk nih. Mimpinya pasti jelek-jelek dan biasanya badannya itu bangun-bangun pegel. Bangun pegel dan biasanya banyak masalah kehidupan dan biasanya hatinya itu sumpek. Bahasa Inggrisnya sumpek apa ya? Kayak sempit lah, hatinya itu banyak masalah, hatinya kotor, gampang baper, gampang emosi gitu ya. Ini karena kita tidak menegakkan adab tidur. Ini simpel sekali loh. Sederhana sekali, tetapi kalau dipraktekkan, Masya Allah hasilnya coba teman-teman rasakan. Ya, tidurnya berkualitas, bangun-bangun seger,
Ya, yuk, saya ingin tahu siapa di antara teman-teman yang kena insomnia, susah tidur, nggak bisa tidur. Silakan komentar. Saya, ya, saya. Oke, banyak ya ternyata ya. Kalau pakai sarung, sebaiknya pakai sapu lidi khusus, Kak. Atau pakai kain khusus. Ya, kain khusus. Karena di situ khawatirnya ada kotoran-kotoran yang tidak terlihat ya. Oke, siap ya. Saya share cara tidur berkualitas. Saya share tidur berkualitas, tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Siapa yang mau? Insya Allah malam ini tidurnya enak banget. Walaupun cuma 3 jam, 4 jam. Ya, tidurnya berkualitas, bangun-bangun seger, ya, semangat di dalam menjalani hidup, terus optimis, ya, optimis, seger badannya, terus sakitnya kalau ada misal penyakit itu nanti pelan-pelan akan mulai hilang. Mau ya? Oke. Sebelum kita share ya, teknik tidur yang berkualitas, ini akan saya share. Tapi nggak apa-apa, kalau terapinya nanti mulainya 5 menit lagi nggak apa-apa ya. Yuk kita pemanasan dulu ya. Kita terapi otak dulu ya. Terapi otak dulu ya. Biar bahagia dulu. Karena ini bahagia merupakan salah satu tahapan di dalam tidur nyenyak. Ya. Di dalam tidur nyenyak tahapan pertama harus bahagia dulu. Yuk, kita bahagia dulu dengan terapi otak. Terapi otaknya gimana caranya? Yuk, kita bermain-main. Ya. Silakan teman-teman letakkan handphonenya. Habis terapi otak, kita akan share teknik tidur berkualitas, tidur pulas, tanpa mimpi buruk, bangun-bangun seger. Oke, terapi otak gimana caranya? Yuk, letakkan handphonenya. Ya, kita ikuti instruksi ya. Kita ikuti instruksi. Teman-teman, yuk yang siap terapi otaknya, tulis siap. Siap. Ya. Siap anak-anak. Nah, ini kembali ke masa TK yuk. Ayo anak-anak, kita terapi otak. Ayo anak-anak, terapi otaknya malam ini sedikit berbeda. Oke ya? Siap. Siap anak-anak, dari TK Terapi Langit. Oke. Bismillah. Yuk, letakkan dulu handphonenya. Terus ikuti instruksi saya. Bukan yang gini-gini ya. Kita coba lagi terapi yang lain. Silakan letakkan handphonenya. Terus kemudian gini, saya mundur sedikit biar kelihatan. Oke, jadi teman-teman, ya, saya mundur sedikit. Yuk, kita peragakan. Kalau saya katakan besar, ya. Ayo anak-anak, ikuti perintah Pak Guru ya. Kalau saya katakan besar, silakan teman-teman gambarkan dengan besar sambil ngomong. Di situ sambil ngomong ya. Sambil ngomong, jangan diem aja. Yuk, besar. Terus kemudian, kalau kecil, kecil. Oke? Terus, ya praktekan. Saya kasih instruksi, anak-anak silakan praktekan. Ini terapi otak ya. Ini bukan hanya sekedar permainan. Jangan ditulis. Besarnya diucapkan. Jangan ditulis. Ya, oke. Saya bukan hanya sekedar instruksinya 1, tetapi mungkin nanti 4. Contoh, besar, besar, kecil, kecil. Berarti gimana teman-teman di situ? Ya, besar, besar, kecil, kecil. Siap? Yuk, kita mulai. Ya, instruksinya 4. Kita mulai. Kecil, besar, kecil, besar. Kecil, besar, kecil, besar. Masih gampang ya? Oke, masih gampang. Habis ini susah. Siap-siap. Ini terapi otak. Melatih konsentrasi, insya Allah membuat bahagia, fresh, dan insya Allah malam ini tidurnya nyaman. Ya, besar, kecil, kecil, besar. Besar, kecil, kecil, besar. Oke, gampang. Sekarang kita naik level anak-anak. Siap ya anak-anak ya? Jawab di situ aja, nggak usah diketik. Kalau ngetik berarti teman-teman nggak praktek dong. Karena masih bisa ngetik ya.
kelihatan tuh yang masih ngetik berarti nggak praktek. Yuk, diucapkan di situ ya. Diucapkan di situ, handphonenya letakkan, ikuti instruksi saya, ini terapi otak. Insya Allah melatih konsentrasi, membuat bahagia. Yuk, praktek semua, wajib praktek. Biar tidurnya nyenyak, pikirannya fresh, bangun-bangun seger, tidurnya berkualitas. Sekarang level 2 kita balik, teman-teman. Teman-teman, anak-anak ya. Level 2 anak-anak, kita balik ya. Balik maksudnya gimana? Kalau Pak Guru bilang besar, berarti jangan kayak gini. Ya. Menggambarkannya harus gini, besar. Kalau kecil gimana? Kalau kecil sebaliknya, kecil. Gitu ya. Siap anak-anak? Yuk. Besar, besar, kecil, kecil. Gimana coba? Besar, besar, kecil, kecil. Kalau ditunjukin kayaknya nggak asik deh. Nggak usah Pak Guru ini ya, peragain ya. Silakan mandiri di rumah masing-masing. Yuk. Besar, kecil, besar, kecil. Jangan keliru. Besar, kecil, besar, kecil. Masih gampang? Kita tambah. Kita tambah. Sekarang ditambah pendek dan panjang. Pendek dan panjang. Pendek itu gini, ya. Panjang itu gini. Oke. Teman-teman, ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi ini melatih konsentrasi, melatih kebahagiaan, ya. Fokus, ya, biar teman-teman fokus, bahagia, ya. Ya, yang sudah pernah praktek, ini banyak teman-teman yang baru saja bergabung dan belum paham. Oke ya. Sekarang pendek, panjang, besar, kecil. Pendek, panjang, besar, kecil. Gampang ya. Yuk, lebih cepat. Panjang, panjang, pendek, besar. Gimana coba? Yuk, panjang, panjang, pendek, besar. Teman-teman, ini bisa nanti dipraktekkan dengan anak-anaknya. Ya, dengan anak-anaknya, dengan suaminya. Mas, ayo main-main. Ya, ini kalau tiba-tiba teman-teman ketahuan suaminya, ini ngapain? Teman-teman hati-hati ya, masih bisa. Yuk, sekarang jangan sampai kebalik-balik teman-teman ya. Besar, kecil, kecil, besar, pendek, panjang. Ayo coba. Sudah mulai kacau, ya Allah ya Rabbi. Nah, ini teman-teman ya. Ini fokus, kita melatih fokus. Ya, melatih fokus biar kita oke, nanti bisa dimainkan ya dengan anaknya. Bisa, coba diulangi. Gimana teman-teman? Jangan sampai ketahuan kalau lagi praktek, nanti dikira, wah ini kenapa istriku ya main TikTok terapi langit, kok kayaknya perlu diruqyah ini. Oke, mau diulang. Iya, kayak outbound, betul. Ini karena saya basicnya adalah seorang trainer ya. Saya sering dulu mengisi pelatihan, motivasi. Yuk teman-teman, nanti bisa diganti-ganti ya. Misalkan dengan gajah. Gajah itu melambangkan besar. Semut melambangkan kecil, ya. Kemudian misalkan jerapah menunjukkan tinggi. Ya, terus kemudian kambing mewakili pendek, misalnya gitu. Misalnya gini, jerapah, kambing, jerapah, kambing. Wah, ini lebih rumit lagi. Jerapah, kambing, jerapah, kambing. Gajah, semut, semut, gajah. Saya jadi pusing ini. Gajah, semut, gajah, semut. Nah, ini harus konsentrasi betul, teman-teman. Oke ya. Ya, itu sedikit mudah-mudahan ini pelatihan teman-teman di mana? Ada yang keringatan? Ada yang mulai fresh ya, semangat, matanya cerah? Belum dimulai. Kita sebentar lagi kita mau share ya teknik tidur yang berkualitas. Ini kita pemanasan dulu. Gitu, lebih fresh ya. Oke, teman-teman nanti bisa main-main dengan anaknya, bisa main dengan suaminya, asal jangan main dengan suami orang ya. Hati-hati, jangan main dengan suami orang. Ya. Jadi
suami sendirilah. Termasuk para suami, mainlah dengan istrinya. Main-main dengan istri, ini pahalanya luar biasa. Jangan main sama istri orang. Woi, yang suka main sama istri orang, woi, tobat, tobat. Ya Allah, astagfirullah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali yang kemudian, astagfirullah, na'udzubillah, konsultasinya itu masalah perselingkuhan. Ya, hati-hati. Oke teman-teman. Ya, bismillah. Ini teknik bahagia ya. Mudah-mudahan teman-teman bahagia di room ini dan bahagia ini sehat. Ya. Wah, sudah mulai pusing, belum terapi loh, belum terapi Quran kita. Oke ya. Teman-teman, sekarang saya share bagaimana teknik tidur yang berkualitas. Nah, siap. Insya Allah nanti setiap malam kita sentil para suami yang tidak bertanggung jawab. Pengen dirujak gitu ya. Saya sebagai, saya mewakili kaum Adam ini merasa ya benar-benar terguncang ketika banyak kaum Hawa tersakiti. Oke teman-teman, jadi gini, teknik kita tidur pulas, ya, tidur pulas ini mempengaruhi kesehatan, ya, kesehatan badan kita, organ tubuh kita. Ini ada waktu-waktunya untuk istirahat, ya, ada waktunya harus beristirahat dengan tidur berkualitas. Kalau kita sulit tidurnya nggak berkualitas, akhirnya ujung-ujungnya begadang, ya, teman-teman, ini yang terjadi adalah organ-organ tubuh kita nanti kasihan. Pelan-pelan akan berkurang fungsinya, ya, terutama bagian-bagian liver, kemudian ginjal, ya, terus kemudian ada empedu, kemudian ada jantung, gitu ya, termasuk lambung, itu. Mau muntah, ya, ini karena sudah jin yang ada di dalam badan teman-teman mulai resah nih. Mulai resah karena apa? Karena kita sudah mulai share teknik tidur yang berkualitas. Kalau tidurnya berkualitas, yang terganggu pertama kali itu adalah jin pengganggu. Karena jin itu tidak bisa merusak organ tubuh secara langsung, ya. Tapi jin ini, dia tugasnya adalah membuat kita sulit tidur, sehingga begadang. Gitu ya. Maka teman-teman, alhamdulillah, bersyukurlah teman-teman yang gampang tidur. Tapi jangan kebablasan tidur terus ya. Jangan kebablasan tidur terus. Nanti, waduh, habis subuh tidur, ya, habis asyar tidur. Ini waktu yang terlarang ya. Habis subuh dan habis asyar. Tapi jatuhnya bukan kemudian haram. Tapi memang banyak sekali mazorotnya ketika tidur habis subuh dan habis asyar. Gitu. Kalau habis asyar tidur ini bisa kemudian melemahkan imunitas. Gitu. Nah, termasuk yang ngorok ya. Ini hati-hati, bisa jadi ada gangguan pada paru-parunya. Seperti itu. Ya, teman-teman, jadi gini. Teknik tidur berkualitas, insya Allah mudah-mudahan malam ini teman-teman tidurnya berkualitas ya. Walaupun tidur nanti jam 10, jam 11 misalkan cuma 3 jam, 4 jam, insya Allah berkualitas. Caranya begini teman-teman. Ya. 1-2 jam sebelum tidur, teman-teman jangan lagi pegang handphone. Ini yang pertama, ya, jangan lagi pegang handphone, jangan lagi pegang gadget, ya. Teman-teman harus lepas gadget 1-2 jam sebelum tidur. Terus kemudian silahkan teman-teman berwudu, ya, berwudu, walaupun sedang halangan silahkan berwudu. Terus kemudian setelah berwudu, kalau yang tidak sedang halangan kerjakan sholat, ya, kerjakan sholat witir 1-3 rakaat, boleh lebih, yang penting ganjil, gitu ya. Nah, misalkan kalau sudah ngantuk, ya nggak perlu saya share ya, nggak perlu saya share teknik tidur kan. Misalkan dalam kondisi belum ngantuk lah, laksanakan witir 3 rakaat, ya. Terus kemudian, ya Kak Teti, terima kasih, saya pakai serum ini, serum ruqyah, ya. Nah teman-teman, setelah sholat witir, bersihkan tempat tidur dengan beli sapu lidi khusus, teman-teman. Beli sapu lidi khusus atau kain khusus. Ya, kain khusus untuk membersihkan tempat tidur. Dan dibersihkannya, dikibas-kibaskannya itu ya, sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Pakai sapu lidi khusus. Gitu. Kak Elda, ya, mudah-mudahan suka ya dengan serumnya. Ya, 1 rakaat nggak apa-apa. 1 rakaat tidak apa-apa. Minimal kan 1. Jadi terus kemudian, setelah kemudian dibersihkan, teman-teman, ya, langsung tidur, ya, posisi mati lampu,
lampunya silakan dimatikan. Ini syariat loh di dalam Islam, lampu dimatikan. Siapa di sini yang suka tidur dengan lampu nyala? Ada di antara teman-teman? Saya dulu ketika kecil, saya suka tidur dengan kondisi lampu nyala. Nah, coba belajar lampu dimatikan. Ya, belajar lampunya dimatikan. Minimal pelan-pelan diredupkan. Beli teman-teman ya, beli lampu tidur yang bisa diredupkan sampai berapa level tuh. Nah, itu beli ya. Nah, diredupkan, nanti pelan-pelan sampai kemudian dalam kondisi gelap total. Begitu. Ya, teman-teman, ini enak loh. Tidur dengan kondisi lampu mati itu enak banget. Banyak nyamuk teman-teman pakai raket. Sekarang ada raket ya, teman-teman ya. Raket itu yang cukup diletakkan, dia ada lampunya, bukannya harus dikibas-kibas ya. Bukannya harus ditampokin sana sini, enggak. Jadi, raket itu ada sekarang yang modelnya ada lampu khusus memancing nyamuk. Jadi cukup ditaruh di pojokan, nanti nyamuknya dia datang ke sendiri ya, dia datang sendiri ke raket itu, kemudian ya walaupun berisik ya, cetak cetek 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 gitu. Ada yang mau? Yang mau cek keranjang kuning silakan. Raket nyamuk dengan sinar penarik nyamuk. Saya nggak jualan raket ya. Oke teman-teman, ya. Coba belajar matikan lampu. Ini penting sekali. Ini yang kasihan, ini otak kita, otak dan mata. Biasanya kalau teman-teman tidur dalam kondisi lampu nyala, itu nanti yang terganggu bagian kepala nih. Ya, biasanya kena gangguan vertigo, migrain, ya, terus kemudian sering sakit kepala, berpindah-pindah migrain kanan kiri, begitu. Ya, sulit fokus, kadang linglung, ya, sulit berpikir jernih, hafalannya lemah, terus kemudian bangun-bangun itu masih ngantuk, lesu, letih. Ketika bangun masih ngantukan juga, begitu. Ya, jadi ayo belajar matikan lampu. Ikuti deh tips saya. Pelan-pelan redupkan lampunya. Nah, terus kemudian teman-teman ya kalau nggak bisa langsung miring ke kanan nggak apa-apa, telentang dulu ya. Terus kemudian baca doa seperti biasa. Seperti biasa doa sebelum tidur ya. Terus kemudian teman-teman baca jangan sampai lepas ini ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ditambah Al-Mulk dan As-Sajdah. Ya. Al-Mulk dan As-Sajdah. Kalau belum sanggup 10 ayat pertama saja. 10 ayat pertama Al-Mulk dan 10 ayat pertama As-Sajdah. Kalau belum sanggup, lama-lama nanti tambah satu ayat sampai kemudian dibaca full Al-Mulknya dan As-Sajdah. Ya, ini sedang terapi KOT. Ini sedang terapi. Terapi tujuannya apa sih? Sehat kan? Tujuannya sehat, tujuannya damai hati, tujuannya selesai masalah rumah tangga. Nah, tapi kalau cara tidurnya belum diberesin, kita mau ruqyah 1000 kali pun nggak akan ngefek. Ya, kalau adab tidurnya belum diberesin. Teman-teman, oke ya? Belum hafal nggak apa-apa sambil dibaca. Jadi, yuk Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Mulk, As-Sajdah. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk. As-Sajdah itu alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah, seperti itu. Itu pendek kok. Insya Allah nggak sampai 5 menit selesai. Nah, terus kemudian teman-teman tiupkan. Ya, tiupkan ke tangan. Kemudian dioles ke seluruh badan. Ya, dari mulai kepala ke sini, pundak, terus kemudian ke dada, ke perut, ke kaki. Iya Kak, penikmat sejarah, ini sedang dalam proses terapi. Jadi tujuan terapi Quran kan untuk sehat, ya, untuk mendapatkan berkah Allah biar masalahnya selesai. Nah, kita ingin menyelesaikan masalah dari akarnya. Akarnya apa? Nggak bisa tidur. Akarnya apa? Adab tidurnya belum ditegakkan. Terus teman-teman, ya, hati-hati yang ini mohon maaf ya, bukan bermaksud vulgar. Mohon maaf teman-teman yang tidur nggak pakai celana, mohon maaf. Ayo, nggak usah pengakuan deh. Nggak usah pengakuan dosa ya. Ini seringkali selimut atau baju itu kan tersibak ya. Ini hati-hati auratnya kelihatan setan. Begitu ya. Ayo yang ngakak berarti ketahuan nih, nggak pakai, mohon maaf nggak pakai daleman ya.
Ini mohon maaf ya, bukan bermaksud apa-apa, tapi memang sebaiknya ditutup. Ayo ditutup lah. Ya walaupun mungkin sama suami jadi lebih gampang gitu ya. Cuma kan khawatirnya nanti pas tidur kebuka auratnya itu kelihatan jin. Dan jin itu bisa suka ya, bisa suka dan kemudian masuk ke dalam tubuh. Ini jadi sarang penyakit, teman-teman. Malah ngakak loh. Iya, diintip jin, betul. Ya. Iya, memang ini bahasanya begitu, Kak. Ini bukan kemana-mana. Ini penting loh. Kalau tidak penting, nggak akan saya sampaikan. Ya, kalau tidak penting, nggak akan saya sampaikan. Ini sangat-sangat penting sekali. Karena kalau misalkan, ya, kalau misalkan ini nggak ditegakkan, ini akan jadi penyakit. Makanya wajar ya, kalau misalkan sudah diruqyah 100 kali, sebulan ikut ruqyah, kok nggak ada perubahan, atau misalkan tetap muntah-muntah, hatinya tetap gelisah, penyakitnya masih ada, masih sering baperan, sering marah-marah. Nah, bisa jadi dari adab tidurnya. Ya, adab tidurnya yang belum diberesin. Gitu. Oke, setelah ditiupkan ya, teman-teman minta tolong kepada Allah begini. Ya Allah, tarik nafas perlahan, kemudian ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa pakai daster, tapi sebisa mungkin pastikan ketika tidur nggak tersingkap, nggak terbuka tuh dasternya. Gitu ya. Gitu. Ya, nggak apa, yang penting kalau misalkan bagian atas ini yang penting tertutup ya. Mohon maaf kalau yang bagian bawah itu kan khawatirnya nanti roknya kebuka ya. Karena kan kita apalagi yang tidurnya pakai kungfu ya. Ciat-ciat kanan kiri. Awal tidurnya itu di ujung kasur ya, bangun-bangun sudah dipindah kasur gitu kan. Karena apa? Saking dalam istilah Jawa pecicilan tidurnya. Begitu ya. Nah, teman-teman, ini yang terakhir nih. Teknik tidur yang insya Allah memberikan kesehatan dan kenyamanan di dalam hati kita dan kualitas tidurnya luar biasa. Ya, pakai training, bagus itu. Ya, pakai training, celana training. Teman-teman minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Iya, jurus tai chi itu. Minta tolong kepada Allah. Bismillah, tarik nafas dulu, hembuskan lewat mulut. Astagfirullahaladzim, istighfar 3 kali, tarik nafas. Terus kemudian hembuskan lewat mulut. Ini sebelum tidur ya. Sambil ucapkan begini. Tidurku nyenyak, tidurku berkualitas. Tidurku nyenyak, tidurku berkualitas. Sambil afirmasi ya. Tidurku nyenyak, tidurku berkualitas. Ya Allah, mohon izinkan saya bangun. Sebutkan teman-teman. Bangun jam berapa dengan badan lebih segar, dengan badan lebih sehat. Seperti itu. Coba nanti praktekan ya. Janji praktekan. Dan saya minta tolong nanti teman-teman testimoni bagi yang sudah mempraktekkan. Begitu. Tidur sama kucing, boleh saja ya. Asalkan kucingnya sudah dalam kondisi bersih ya. Oke, siap, nanti saya buatkan video. Nah, itu yang terakhir yang paling penting ya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, mudahkan ya. Tidur nyenyak, tidur pulas, tidurku berkualitas. Ini yang paling penting ya, kata-katanya tidurku berkualitas. Tidurku nyenyak, tidurku pulas, tidurku berkualitas. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman jangan kaget ya, pagi-pagi itu bangunnya seger luar biasa. Walaupun hanya 3 jam, 4 jam. Oke, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat tipsnya. Kita sekarang langsung mulai, yuk terapi. Kita mulai dengan terapi energi positif. Mudah-mudahan nanti akan bisa saya buatkan videonya bagi yang ketinggalan. Ya, kita akan buatkan videonya. Saya izin minum ya. Teman-teman sudah siapkan air? Iya, begadang itu nggak bagus. Seperti Bang Roma ya. Begadang, jangan begadang. Oke? Teman-teman, sudah siapkan air? Saya izin minum dulu ya. Saya juga siapkan air, tapi mohon maaf, air yang saya siapkan bentuknya botol imut-imut begini ya. Teman-teman jangan ketawa. Ini saya kebetulan nggak nyiapin air. Ya, jadi karena memang nggak siapin air, jadi terpaksa saya pakai botol seadanya. Ini botol punya anak saya ini, saya pakai malah. Imut-imut sekali ya. Bismillah. Saya izin minum dulu. Bismillah. Kan ini guru TK, ya kan? Pak guru TK otomatis ya botolnya imut dong. Bismillah. Jangan ngakak. Kita mau terapi ya. Astagfirullah. Kira-kira jatuh nggak sih martabak saya dengan meminum seperti ini? Nggak apa-apa lah, jatuh martabaknya ya. Toh martabak gitu kan, martabak kan enak.
Oke teman-teman, yuk kita terapi. Masih mau ngakak ini saya. Astagfirullahaladzim. Ada yang mau botolnya? Yang mau botolnya keranjang kuning, keranjang kuning. Mana keranjangnya? Oke, bismillah. Yuk kita terapi afirmasi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman. Diketuk-ketuk dadanya. Ya, insya Allah nanti kita buatkan ini ya. Kita buatkan video teknik tidur yang berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Sudah, ngetiknya sudah. Kalau yang ngetik berarti ini nggak praktek dong. Kelihatan tuh. Yang masih ngetik-ngetik, amin, 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 kobil tuh, ya. Ini pasti nggak praktek. Padahal ini terapi itu harus dipraktekkan. Yuk, bismillah. Letakkan handphonenya, keraskan suaranya. Kalau sudah siap, yuk tarik nafas, pegang di dada seperti ini ya, dada dan perut. Ya, tangannya di dada dan perut, betul. Ya. Oke, tarik nafas, pejamkan mata dulu. Pejamkan mata, kemudian tarik nafas panjang. Hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas panjang. Tidak usah ditahan, langsung hembuskan, ucapkan astagfirullahaladzim. Benar-benar diresapi ya teman-teman ya, ucapkan astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Tarik nafas sekali lagi teman-teman ya, benar-benar dihayati, diresapi. Kita mohon ampun kepada Allah, tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan lewat mulut sambil ucapkan astagfirullahaladzim. Yuk, ucapkan kalimat ini ke diri kita sendiri. Ikuti ucapan saya, teman-teman. Tidak usah terlalu keras, cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Izinkan aku, ya Allah, memberikan energi kebaikan untuk diriku sendiri, ya Allah. Energi positif ke dalam jiwaku, ke dalam hatiku, ya Allah. Agar sehat badanku, agar bahagia hatiku, agar indah hidupku. Hidupku penuh dengan keindahan, hidupku penuh dengan kebahagiaan. Teman-teman jangan lupa sambil tersenyum ya. Sambil tersenyum, walaupun saat ini teman-teman sedih luar biasa, yuk sambil tersenyum. Yuk kembali ucapkan, hatiku bahagia, hatiku sehat, badanku sehat. Hatiku bersih, sebersih embun pagi hari, begitu sejuk dan menyejukkan. Hatiku bebas dari dengki, dari dendam, dari rasa benci. Orang-orang yang menyakitiku, menjauh dariku, kumaafkan mereka. Rasa sakit ini akan berlalu. Rasa sedih ini mulai lenyap dari hatiku. Allah anugerahkan kebahagiaan begitu indah masuk ke dalam kehidupanku. Aku magnet rizki yang berlimpah. Allah dekatkan semua anugerah terindah. Rizki berupa harta yang halal. Pasangan yang menyayangi, yang setia, menemani hingga ke surga. Keluarga yang mencintai, keluarga yang memberikan dukungan, sahabat-sahabat yang terbaik ada di sekitarku. Aku bahagia, aku hidup di dalam kebahagiaan yang luar biasa. Aku magnet kebahagiaan. Orang-orang yang dekat denganku, mereka tertular energi kebahagiaanku.
Badanku sehat, jauh dari penyakit. Badanku segar, jauh dari sihir. Segala macam gangguan, segala macam gangguan sihir kembali kepada yang mengirimkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang teman-teman. Hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, ikuti teman-teman. Ya Allah, pada malam hari ini aku siap ya Allah menerima karuniamu lebih besar, lebih indah, lebih dahsyat. Bismillah, Allah Akbar. Pelan-pelan buka mata, ya pelan-pelan buka mata, dan insya Allah teman-teman akan memasuki kehidupan yang baru, yang lebih bahagia, yang lebih bersemangat. Yuk kita langsung terapi Al-Quran, ya letakkan tangan di dekat mulut, lebih dekat lagi. Kita baca ikrar pemutus ikatan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan malam ini izinkan saya berikrar. Saya memutuskan segala macam ikatan sihir, ikatan jin, baik jin nasab maupun jin khodam, yang apabila berasal dari leluhur kami, ya Allah, yang semasa hidupnya bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen, mempelajari ilmu kesaktian dan ilmu-ilmu yang melanggar syariat-Mu, ya Allah. Saya berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan mereka. Seandainya ada sihir, ada jin di badan saya, ya Allah, keluarkan dan jauhkan sejauh-jauhnya. Apabila mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman sebagai racun yang panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan semua jin tersebut. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Kemudian ke badan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke badan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Sambil tiupkan ke depan ya teman-teman ya. Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke badan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke sebelah kanan ya, bismillah.
keluar wahai jin terkutuk. Allahu Akbar. Ya, tiupkan ke sebelah kanan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan, bismillah, ke badan, bismillah, ke air, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke sebelah kiri ya. Ucapkan keluar wahai jin terkutuk, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai jin terkutuk. Ya teman-teman, letakkan di dada dan perut ya. Perut agak turun lagi, pas di pusarnya. Kemudian kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Tiupkan ke air ya. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman tarik ke atas, tarik ke dada ya. Sampai di dada, silakan berhenti dulu. Baca Alam Nashrah ya, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiupkan ke dada, tarik ke leher sampai di leher ya, diusap-usap. Bismillah, bismillah, dipijat ringan ya. Kemudian ucapkan bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai jin terlaknat melalui mulutku. Kuperintahkan kau keluar melalui mulutku. Kemudian batuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Sedang teman-teman fokus ya. Dimulai kita mencari titik-titik tempat ya, tempat yang dijadikan media jin ya. Antara lain di tengkuk sini, mulai dari tengkuk ya. Dipijit-pijit, bismillah, Allahu Akbar, sampai teman-teman sendawa ya, sampai mual, sampai muntah, tapi jangan terlalu keras. Silakan cukup dipijit ringan saja. Terus kemudian di pundak kanan kiri ya, sepanjang pundak, bismillah, 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 sambil ucapkan, ikuti ucapan saya teman-teman, dihafalkan ya. Ukhruj ya adu wallah, ukhruj ya adu wallah ya, sambil ucapan itu sepanjang kita tepuk-tepuk ya pundak kita. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah, itu artinya teman-teman ya, keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu Allah. Terus kemudian area jantung diusap saja, jangan ditepuk-tepuk ya. Ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah. Terus kemudian dada tepuk-tepuk ringan. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Sebentar, jangan diminum dulu airnya. Keluar wahai musuh Allah. Kalau belum terasa ya, turun ke perut. Ukhruj ya adu Allah. Terus teman-teman, bismillah, Allahu Akbar, selingi dengan ucapkan takbir, Allahu Akbar. Terus kemudian bawah ketiak kanan kiri. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Tepuk-tepuk kanan kiri, ketiak bawah ketiak ya, kanan kiri. Allahu Akbar, bismillah, 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 Allahu Akbar. Ya, siap Kak Toto, langsung saja bergabung. Ya teman-teman, diusap perut di bawah pusar ya. Diusap, bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj iya adu Allah, ukhruj iya adu Allah, ukhruj iya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Kemudian turun ke, mohon maaf, bagian paha ya, bagian paha silakan diurut
Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Ditepuk-tepuk. Kalau bagian pahanya terasa sakit atau mungkin pegel atau misalkan kesemutan atau kebas, kaku, mati rasa, tepuk-tepuk yang keras. Ya, ini contoh nih. Contoh kerasnya tepukan bagian paha seperti ini. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Bagian betis juga ya. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Kanan kiri. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Kanan kiri ya, silakan tepuk-tepuk. Bismillah Allah Akbar. Terus kemudian telapak kaki teman-teman. Telapak kaki ketuk-ketuk seperti ini. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Oh ya, pinggang silakan. Yang sakit pinggangnya. Bismillah Allah Akbar. Ukhruj ya Allah sambil ditekan-tekan ya. Ditekan. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Silakan teman-teman. Terus ya. Terus diusap bagian yang terasa reaksi. Kalau misalkan di pinggang ya. Kalau misalkan di pinggang sakit ketika ditekan langsung mual, silakan fokus di situ. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar dari tubuh saudaraku. Silakan kalian keluar, bukan tempatmu ada di situ. Sebelum saya bacakan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Jika kalian ingin mendapatkan pertolongan Allah, silakan kalian keluar. Bertobatlah, inna dina indallahil Islam. Wahai jin terlaknat, wahai jin kafir dan munafik, silakan kalian keluar. Inna dina indallahil Islam. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca ini Allah ayat yang paling panas ya Allah, membakar seluruh jin yang mengganggu saudara kami ya Allah. Jadikan ayat ini sebagai racun yang menghancurkan jin sihir yang ada di badan saudara kami ya Allah, yang bersembunyi di aliran darah, yang bersembunyi di organ-organ tubuh saudara kami ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh Kak Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung ikut saja. Walaupun terjadi reaksi apapun ya, jangan pedulikan. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Innallaha ala kulli syai'in qadir. Teman-teman, yuk bismillah. Ditekan dadanya seperti ini, pakai diketuk-ketuk pakai tangan kanan ya. Teman-teman, ucapkan begini, bismillah ya Allah, saya ikhlaskan, saya pasrahkan gangguan di dalam badanku keluar melalui mulutku. Teman-teman, kondisinya badannya rileks, santai, pasrahkan kalau ada yang mau keluar ya lewat mulut, jangan ditahan. Ya, jangan ditahan teman-teman.
keluarkan lewat mulut, silakan. Ucapkan, ya Allah, keluarkan gangguan ini melalui mulutku. Saya ikhlas, pasrah, dan ridho, ya Allah, gangguan ini keluar, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Terus minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, keluarkan gangguan ini melalui mulut. Bismillah, tarik atas, kemudian batuk-batukan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Wahai jin yang ada di dalam tubuh saudaraku, bismillah, silakan kalian keluar. Aku laknat kalian dengan laknatnya Allah. Al'anuka bil la'natillah. Al'anuka bil la'natillah. Al'anuka bil la'natillah. Ukhruj ya aduallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, itu kaidah itu yang ngetik bukan dirinya tuh. Itu ada kemungkinan ada gangguan dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Wahai jin yang ada di dalam tubuh saudara-saudaraku, kalian jika ada di dalam tubuh saudara-saudaraku, jika kalian ya lebih dari satu, silakan pimpinan jin yang ada di dalam tubuh saudaraku, silakan kalian perintahkan pasukanmu untuk keluar. Ya, aku perintahkan kalian keluar dari badan saudara-saudaraku. Kalian tidak akan sanggup menahan panasnya ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Rasakan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya. Wahai jin terlaknat, silakan bawa pasukanmu keluar dari badan saudara-saudaraku. Silakan kalian yang bersama pasukan-pasukan kalian keluar dari rumah yang ditempati saudara kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, airnya berbusa, biarkan dulu. Nanti jangan diminum ya. Ambil air baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai pasukan jin yang ada di dalam tubuh saudaraku, yang ada di dalam rumah saudaraku, kalian pengganggu, silakan keluar. Wahai laknatullah alaih. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا inna ilahakum lawahid. Ya Allah, hancurkan jin pengganggu ini ya Allah, yang masih mereka berada di dalam tubuh saudaraku. Mereka yang lebih dari satu, mereka yang membawa pasukannya ya Allah. Ya ma'syaral jin, ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Bismillah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, bismillah. Leher yang sakit, dada yang sakit diusap, bismillah. Teman-teman baca Al-Fatihah mandiri ya, pelan-pelan. Yuk sambil diketuk-ketuk begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca Al-Fatihah dulu sebelum airnya diminum. Pelan-pelan ya bacanya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, yang perutnya seperti ditusuk, diketuk-ketuk saja perutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Anas sambil diketuk-ketuk perutnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke perut. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, ini memang biasa ya, tangan keluar air. Padahal sini kering ya. Ya teman-teman, bismillah. Ya, kalau muntah mudah-mudahan gangguannya sudah keluar. Ya, sihirnya sudah keluar. Salah satu tanda ketika ada gangguan sihir atau gangguan jin, ya, ciri-cirinya adalah muntah. Muntah, mual, kemudian sakit kepala, itu semuanya bagian dari reaksi teman-teman ya. Nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Silakan diminum teman-teman airnya. Diminum, terus kemudian diusap di kepala. Airnya silakan diusap di kepala ya teman-teman. Bismillah. Minumnya 3 kali tegukan ya. Bismillah. Ini alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Seperti itu. Terus kemudian diusap di seluruh badan aja ya, di kepala, di tengkuk ya, diusap bismillah bismillah bismillah. Ya, rasanya pahit ya. Silakan, enggak apa. Yang airnya jadi pahit, jadi asin, jadi bau, silakan tetap diminum. Ya. Kecuali yang berbusa tadi, yang berbusa jangan diminum. Yang tiba-tiba ada busanya dibuang saja. Dibuang keluar. Kelapa belakang. Ini kelapa atau kepala? Kak Tuti, kepala mungkin ya maksudnya.
Ya, mudah-mudahan yang muntah ini sudah keluar ya semua gangguannya. Mudah-mudahan yang muntah, apapun keluar muntahannya, ya, silakan jangan takut. Airnya jadi manis, nggak apa. Alhamdulillah jadi enak ya. Ada yang airnya jadi rasa kelapa muda, airnya jadi rasa apa nih? Es campur, es teler. Alhamdulillah. Pipinya siapa Kak Absari? Pipi saya? Nggak tahu ya, mungkin. Tebel sebelah. Sebelum minum sendawa. Oke, termasuk yang sendawa ya. Termasuk yang sendawa. Oh, nggak tahu ya. Kayaknya deh. Kayaknya Kak Absari. Saya nggak memperhatikan diri saya sendiri. Oke teman-teman. Yang sini ya. Agi Sariawan. Sedang Sariawan. Terapinya rutin teman-teman ya. Terapinya rutin setiap pagi dan malam. Yang bau amis ini ya, airnya. Iya tetap diminum silakan. Ya. Tetap diminum. Silakan tetap diminum kalau yang baunya amis. Iya, banyak yang perhatiin gimana sih? Fokus teman-teman jangan perhatiin saya. Perhatiinnya itu perhatiin rukyahnya begitu loh. Teman-teman, jam 6 pagi kita terapi kembali dan jam 20 ya, jam 20 malam. Nah, teman-teman gini. Yuk, di sini yang belum masuk ke dalam grup ya, belum masuk ke dalam grup. Jadi terapi kita itu lewat grup dan lewat live streaming, bukan sekedar lewat live streaming. Airnya tidak berubah, alhamdulillah ya. Iya, jadi insya Allah atas izin Allah bisa kemudian menyembuhkan sakit medis dan non medis gitu. Oke? Iya betul, ini cuma efek lampu aja teman-teman ya. Oke teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, perhatikan caranya. Perhatikan caranya. Caranya begini. Ya, terima kasih yang sudah sampai serumnya ya teman-teman. Mohon testimoni kalau misalkan ada efek negatif atau positif ya. Pemakaian serum ruqyah mohon disampaikan kalau misalkan ada efek negatif ataupun positif seperti itu. Kalau pagi belum bisa rutin, iya Bu Suwarno tidak jadi masalah. Yang penting ya pilih salah satu. Iya, kok tahu aku Kak Agustina jadi grogi saya. Jadi salting, ya Allah, subhanallah. Jadi teman-teman, begini caranya ya. Caranya masuk ke dalam grup adalah perhatikan perhatian ya, cara masuk ke dalam grup. Oh iya, sepakati dulu masuk ke dalam grup itu gratis tapi syaratnya dua. Syaratnya dua ya. Yang pertama adalah jangan bikin saya ngakak Kak Agustina ya. Wah, ini bikin ngakak terus nih. Caranya dua teman-teman. Yang pertama adalah caranya. Syaratnya kan jadi salah ngomong kan? Syarat masuk ke dalam grup itu syaratnya yang pertama adalah teman-teman ikuti terapinya sampai tuntas ya. Terus kemudian yang kedua doain. Ini banyak yang ngangkak. Saya ikut ngakak. Tenang, saya nggak biasa salting aslinya. Yang kedua teman-teman, stop ya, jangan ketawa. Teman-teman yang kedua, doakan. Saya jeda dulu deh. Astagfirullahaladzim. Nah, sip. Santai, tenang. Oke? Jadi doakan seluruh member terapi langit. Iya, dijeda buat ketawa dulu. Kok tahu sih? Oke, sudah sepakat ya. Caranya begini, teman-teman. Caranya adalah silakan pencet di sini. Ya, pojok kiri atas. Terus kemudian di sini pencet saja.
Ya, ini cara masuk ke dalam grup begini caranya. Nah, silakan teman-teman ya yang belum follow, nggak usah pakai cie-ciean. Saya sudah kebal ya, saya sudah kebal dari berbagai macam cie-ciean. Oke teman-teman, di sini silakan teman-teman perhatikan. Perhatikan ada tulisan terapi langit ya, grup terapi gratis gitu. Terapi langit begitu. Nah, iya teman-teman, saya jadi salting. Masya Allah, astagfirullah. Ini banyak sekali ini ya ternyata. Jangan-jangan komentar bener orang atau jin ini. Saya curiga ini ya. Ini beneran orang kan yang komentar kan? Ini perlu diruqyah semua kayaknya teman-teman. Oke ya, silakan diklik sini terapi langit ya. Kemudian ya, masuk ke sini silakan klik klik. Nah, teman-teman masuk ke dalam grup. Oh ya, pakai kacamata hitam. Betul sekali. Nah, besok coba ya. Saya pakai kacamata hitam. Oke, sudah masuk ke dalam grup ya. Yang belum masuk ke dalam grup silakan nanti DM. Termasuk teman-teman yang mau konsultasi masalah apapun gitulah. Ya. Oke, yang mau ruqyah langsung silakan ke Jogja. Yuk, ngumpul di Jogja, kita ruqyah langsung. Biar jinnya ngacir semua. Biar gangguannya bersih. Bismillah. Oh ya, anak-anak pada bahagia ya. Alhamdulillah, anak-anak pada bahagia dari TK Terapi Langit. Jogjanya di daerah Bantul, teman-teman. Wah, ini Kak Hapsari jangan ngajak-ngajak salting dong. Ya, daerah Sewon, Bantul. Ya, iya nih bikin saya nggak bisa tidur. Oke, teman-teman yang mau konsultasi silakan ke sini ya. DM tuh, kirim pesan. Ya. Kirim pesan. Teman-teman tolong nanti ya. Kalau pakai itu kan ada nama macam-macam ya, ada Kak Aisyah, ada Mimi Gemoy, ada Kak Cici, ada Kak Seniwati, Kak Desta. Nah, tolong teman-teman pakai nickname-nya, nama TikTok-nya itu pakai yang normal-normal aja deh. Ada itu yang japri saya namanya aneh-aneh loh, serius. Namanya itu Dedek Sayang, namanya itu My Love, namanya itu Cintaku, namanya itu Tersayang. Lah gimana saya mau jawab? Ya, ketika misalkan ada yang japri namanya Sayangku. Assalamualaikum coach, Assalamualaikum Ustadz. Ya masa saya jawab, Waalaikumsalam sayangku. Astagfirullah. Masa saya jawabnya kayak gitu? Ya, hati-hati ya. Mending pakai nama asli deh. Ini sengaja mancing-mancing, jangan-jangan ini. Ya, jangan mancing-mancing ya. Tolong diganti ya. Tolong diganti nickname-nya yang normal-normal aja deh. Oke ya, setuju ya. Biar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan begitu ya. Oke, teman-teman yang ingin apa nih? Masuk ke dalam grup sudah? Oke. Teman-teman seperti biasa saya izin menginformasikan ya. Kita ini pada ngakak semua, alhamdulillah pada bahagia ya. Sejenak lupa dengan masalah hidup kan? Ya, sejenak lupa dengan masalah hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sudah mulai lupa dengan masalahnya, saya ikut bahagia. Setiap kali mengikuti terapi ini, teman-teman bahagia, alhamdulillah. Walaupun nanti ketika terapinya selesai, ya kembali meluk bantal, nangis. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, yang penting sementara ya. Yang penting sementara bahagia, nanti insya Allah bahagia seterusnya. Oke, izin menginformasikan. Jadi kami mengelola pondok pesantren, ya. Pondok pesantren Terapi Langit, yang insya Allah di sini santri-santrinya kita kelola dan mereka tidak bayar sama sekali, gitu ya. Mohon doanya agar kita bisa membuka untuk santri akhwat, ya. Untuk anak speech delay bisa Kak Diba. Insya Allah nanti silakan rutin saja menyimak ya. Dan untuk biaya operasional dari mana? Ya, dari kita menginformasikan ramuan ruqyah teman-teman. Ini ramuan ruqyah bagi teman-teman yang membutuhkan ramuan ruqyah, ya. Ramuan ruqyah silakan dibeli cangcimen ya, kacang kuaci permen. Kok kayak jadi jualan di kereta ya. Teman-teman, ini insyaallah ya. Ini insyaallah nanti sangat bermanfaat untuk mendukung biaya operasional pondok pesantren. Begitu ya. Teman-teman, ini pondoknya ada 2 ya, namanya Nasrul Sabilin aja, kelihatan ya, Nasrul Sabilin aja. Begitu. Nah, satunya
Kalau terapi langsung, iya antri-antri. Jadi nanti dijadwalkan. Insya Allah nanti ya bisa kontak admin. Begitu. Iya, mudah-mudahan chat ini nggak ketahuan istri saya. Sangat berbahaya sekali. Banyak godaan-godaan di luar ternyata. Ya, ya Allah kuatkan iman ya Allah. Bismillah. Teman-teman. Yuk, yang butuh parfum ruqyah. Ini teman-teman kayaknya perlu diruqyah semua ya. Perlu diruqyah dengan parfum ruqyah, oke? Bismillah, silakan. Ya, parfum ruqyahnya ini insya Allah ini beneran kalau yang ada gangguan dia mual loh. Ya, yang ada gangguan ini mual. Bisa sampai muntah karena sudah diruqyah. Begitu. Dan ketika sholat ya, insya Allah nanti bisa lebih lebih khusyuk begitu. Yang butuh parfum ini stoknya tinggal dikit teman-teman ya. Siap, nanti diruqyah secara langsung. Yuk merapat ke Jogja. Saya Kak Ningsih, saya Coach Mufti ya. Panggilnya coach saja, jangan ustadz. Saya jauh dari standar ustadz ya. Saya Coach Mufti begitu. Nah, silakan teman-teman. Ya, ini parfum ruqyah. Insya Allah bikin suami kelepek-kelepek. Ya, kelepek-kelepek semakin sayang dengan teman-teman, semakin cinta. Ya, baunya enak ya. Terus kemudian karena sudah dibacakan ayat Al-Qur'an dan sudah BPOM. Terus jangan lupa teman-teman, buku. Ya, boleh. Ya bebas mau panggil apapun itu ya. Silakan yang membutuhkan terapi lebih tuntas. Ya, nggak apa-apa, bebas. Panggil semaunya aja gitu ya. Terserah teman-teman. Ya. Ya, terima kasih yang sudah CO bukunya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, bisa menjadi perantara kesembuhan teman-teman. Ini khusus untuk mengatasi masalah rezeki yang seret, kemudian konflik keluarga, ya. Iya, betul sekali Kak Toko Indahe, ya. Seringkali ya walaupun ada yang ini ya, nggak tahu iseng atau gimana gitu. Ya aneh-aneh aja lah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, gitu. Terus kemudian termasuk masalah anak berkebutuhan khusus. Kemudian hutang riba, yang punya hutang. Ada yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang? Ayo. Sebetulnya nggak usah ngomong, sudah kelihatan dari foto profilnya ya. Ini bercanda teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa membuat video yang lebih ini ya, yang lebih lengkap tentang cara bebas hutang ya, cara melunasi hutang riba. Nah, ini teman-teman, ini hanya 167 dapat 4. Ini tulisan saya sendiri ya. Ini original tulisan saya sendiri dan insya Allah ini berdasarkan kisah ajaib. Ya, kisah ajaib yang saya alami dan alhamdulillah Allah memberikan amanah untuk bisa mendampingi ratusan ribu orang. Ya, ratusan ribu orang sembuh penyakitnya, bebas masalah ketombe, bukan masalah ketombe ya, masalah rumah tangga ya. Ini bukunya lengkap terapi 7 metode. Bukunya 167 dapat 4. Ada panduan ya, ada buku panduannya. Terus kemudian ada buku, saya jadi nggak konsen ini, ketawa terus ya. Allah Akbar. Ada buku praktek ya. Saya sekarang sudah kebal teman-teman. Saya tidak lagi salting. Ya, saya sudah tidak lagi salting. Oke teman-teman, segera praktekkan. Ya, ini 167. Terus kemudian ada zikir pagi sore dan buku ayat-ayat ruqyah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya yang sudah check out. Insya Allah menjadi perantara kesembuhan dan insya Allah menjadi aliran amal jariah. Begitu. Iya, betul sekali Kak Himawari. Saya harus memperdalam ilmu kebal. Bismillah. Karena di luaran banyak sekali godaan-godaan. Ya. Bismillah. Mohon doanya ya. Saya kebal dengan godaan di luaran sana. Bismillah. Oke teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya. Jam 6 ya. Kita ketemu lagi jam 6. Karena ternyata banyak peserta yang, mohon maaf, dia single parent dan sedang mencari jodoh. Ya, teman-teman. Ini saya doakan, sebenarnya saya punya forum ya. Forum untuk ta'aruf. Seperti itu. Iya, betul Kak Nindi. Saya sudah tidak sanggup. Saya pamit ya.
Saya pamit, saya sudah tidak sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pamit, terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menyimak sampai detik ini. Sampai ketemu lagi besok pagi jam 6. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pagi jam 6. Oh, cara CO-nya Kak Listiani, DM. DM ya, DM. DM itu japri. Ini banyak, soalnya banyak yang anak-anaknya pada ini ya. Eh, saya jadi salting lagi. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya off-kan dulu yang ini.